Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di pelajaran ke-8, yaitu sholat istisqa. Ya, sholat istisqa itu sholat yang dilakukan dalam rangka meminta hujan. Ya, jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Ada semua tuntunan untuk menghadapi segala keadaan. Ya, jadi ketika kita misalnya dalam kondisi kemarau panjang, kekeringan, lama tidak turun hujan, ya, maka Islam mengajarkan satu ibadah untuk meminta hujan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat istisqa. Ya, istisqa itu minta untuk diberi air. Nah, kenapa kita meminta hujan kepada Allah? Ya, karena Allah yang berkuasa mengatur tentang hujan. Ya, disebutkan di surat Asy-Syura 28, huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatah. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah sebelumnya kalian itu berputus asa untuk mendapatkan air. Dan Allah yang menyebarkan rahmatnya. Dan Allah lah satu-satunya yang mampu menjawab permintaan, mengabulkan doa-doa kita, ya. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a. Dan siapakah yang menjawab, ya, orang yang terpepet, terdesak ketika dia berdoa? Dan siapa pula yang bisa menghilangkan semua kejelekan? Hanya Allah. Maka kekeringan, ketika kita minta hujan, ya, kepada Allah Ta'ala. Karena kekeringan ini adalah satu hal yang dianggap musibah oleh manusia. Karena dengan kekeringan, kemarau panjang, kita tidak bisa bercocok tanam, banyak tanaman mati, bahkan mungkin ternak-ternak kita juga banyak yang mati karena kekurangan air. Bahkan kita sendiri juga mengalami kesulitan-kesulitan ketika tidak turun hujan. Kita mungkin lihat, ya, akhirnya orang harus mengambil air dari tempat yang jauh. Nah, kemudian atau juga kita harus membeli air dengan harga yang mahal akhirnya, karena kita butuh air. Maka hujannya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, hukum dari sholat istisqa adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, jadi hikmahnya apa? Ya, mengingatkan kita tentang nikmat air. Jangan sampai kemudian ketika kita memiliki air, kemudian kita buang sia-sia, ya. Kemudian kita boros dalam penggunaan air gitu. Jangan. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan adanya apa? Sholat istisqa. Akhirnya kita merendah kepada Allah, kemudian kita akhirnya sholat, kita beristighfar, kemudian kita berdoa. Yang itu semua adalah apa? Ibadah-ibadah besar dari seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, tata cara sholat istisqa, ya, itu sama dengan sholat id, ya, dilakukan di lapangan, ya, bahkan disunahkan membawa ternak-ternak, ya kan, dibawa ke lapangan, ya. Kemudian didahului dengan sholat 2 rakaat, kemudian ada khutbah, ya, khutbah istisqa itu 1 kali, ya, 1 kali. Kemudian dalam khutbah itu diawali dengan apa? Pujian kepada Allah, memperbanyak istighfar, kemudian membaca ayat tentang istisqa, ya, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan perintah untuk
melaksanakan sholat istisqa dan memperbanyak doa dan sholawat. Ya, dan ketika berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Ya, di antara doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, ini adalah tata cara sholat istisqa. Maka diharapkan nanti kalian bisa mempraktekkan tata pelaksanaan sholat istisqa ini dengan baik dan benar ya. Nanti di akhir kita akan minta kalian untuk mengerjakan sholat istisqa ya. Jadi ini anak-anakku yang saya muliakan. Jadi kalau ketika kita kekeringan dan sebagainya, ya jangan mengadakan ritual-ritual minta hujan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan ya. Kan banyak kan orang kenapa menyembelih sesaji, ngirim sajen ke mana tempat sumber air, nggak boleh. Islam ketika mengalami kekeringan, ya kemarau panjang, lama tidak turun hujan, ya itu memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat istisqa. Ya, karena ada juga toh ritual-ritual memanggil hujan, ya macam-macam orang Jawa itu. Maka nanti kalian juga bisa mengetahui bahwa itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.